Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arini Duswandari dengan NPM 5021237. Pada pertemuan ke-10 ini saya akan membahas tentang buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP kelas tinggi. Pada mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu, Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu buku guru. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu petunjuk pembelajaran umum dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku guru berisi yang pertama, pengalaman belajar yang bermakna membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, dan reflektif pribadi. Yang kedua, berbagai teknik penilaian peserta didik. Yang ketiga, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. Yang keempat, kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah. Dan yang terakhir yaitu petunjuk penggunaan buku peserta didik. Selanjutnya yaitu buku siswa. Buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa atau peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa, baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Buku siswa berbasis kegiatan atau activity based sehingga memungkinkan bagi para siswa dan guru untuk melengkapi materi dari berbagai sumber. Guru dan siswa dapat mengembangkan dan atau pengembangan dan penambahan kegiatan dimaksudkan untuk lebih memberikan pemahaman kepada siswa terhadap pengetahuan yang dipelajari, keterampilan yang mematikan, dan sikap yang dikembangkan. Sekarang kita bahas tentang isi buku siswa. Pada kelas 4 ada indahnya kebersamaan, berhemat energi, peduli makhluk hidup, berbagai pekerjaan, pahlawanku, cita-citaku, indahnya keberagaman di negeriku, daerah tempat tinggalku, dan kayanya negeriku. Pada kelas 5 ada organ gerak hewan dan manusia, udara bersih bagi kesehatan, makanan sehat, sehat itu penting, ekosistem, panas dan perpindahannya, peristiwa dalam kehidupan, lingkungan sahabat kita, dan yang terakhir benda-benda di sekitar kita. Selanjutnya pada kelas 6 yaitu ada selamatkan makhluk hidup, persatuan dalam perbedaan, tokoh dan penemuan, globalisasi, wirausaha, menuju masyarakat sejahtera, pembelajaran, bumiku, dan yang terakhir menjelajah angkasa luar. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu silabus kurikulum 2013 yang berisi 1. Identitas mata pelajaran, 2. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, yang ketiga kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima tema khusus SD, MI, ADLB, paket A, dan lain-lain, yang keenam materi pokok yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diterapkan. Yang kedelapan penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Yang kesembilan alokasi waktu, dan yang terakhir sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar yang relevan. Selanjutnya silabus kurikulum merdeka. Alur tujuan pembelajaran atau ATP kurikulum merdeka berisikan susunan tujuan pembelajaran yang sistematis berdasarkan urutan pembelajaran dari awal sampai akhir pada suatu fase. ATP sudah disediakan oleh pemerintah pusat yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengacu pada CP atau capaian. Tujuan pembelajaran idealnya terdiri dari dua komponen, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dapat dilaksanakan oleh siswa dan konten ilmu pengetahuan yang perlu dipahami oleh siswa. Prosedur dalam penyusunan ATP kurikulum merdeka SDMI adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis capaian pembelajaran atau CP kurikulum merdeka. 2. Mengidentifikasi kompetensi. 3. Merumuskan tujuan pembelajaran. 4. Mengidentifikasi elemen. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan RPP. RPP yang pertama yaitu kurikulum 2013.
RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran unik, mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20, dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Pembahasan yang terakhir yaitu RPP Kurikulum Merdeka. RPP Kurikulum Merdeka terdiri dari 3, yaitu 1. Informasi umum, berisi identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Yang kedua, komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, kegiatan pembelajaran, asesmen dan pengayaan, dan remedial. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.